Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng kita awali dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah ala kulli ibadah. Alhamdulillah ala sihah. Alhamdulillah ala afiyah. Alhamdulillah ala kulli ta'ah. Alhamdulillah ala kulli istiqamah. Alhamdulillah ala ukhuwah. Walhamdulillah insyaallah bi husnil khatimah. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyinal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak dan Ibu, sejenak kita awali dengan sebuah doa, berharap minta kepada Allah semoga bukti rasa syukur kita atas segala nikmat Allah, sehingga semua kenikmatan itu saat ini, detik ini sedang kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, hingga kita bisa berada di ruangan ini untuk bermajlis bersama. Semoga pengorbanan waktu, tenaga, atau apapun yang kita sumbangkan dalam bentuk rasa syukur kepada Allah ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga semua janji-janji Allah akan kita nikmati dan akan Allah lipat gandakan. Maka sejenak kita awali dengan sebuah doa, mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Bapak Ibu dapat rezeki hari ini? Alhamdulillah. Bapak Ibu afiat? Alhamdulillah. Bapak Ibu enggak maksiat? Alhamdulillah. Bapak Ibu masih ada hutang? Lo kok ragu-ragu alhamdulillahnya toh Pak? Segala sesuatu tetap harus alhamdulillah. Ada seorang teman saya Pak punya hutang 10M. Tapi menariknya beliau mengatakan kalimatnya gini di antara obrolan-obrolan kami, kalimatnya gini, alhamdulillah Ustadz saya punya hutang 10M. Kan kalimat itu aneh apa enggak aneh Pak? Aneh. Maka saya yang enggak punya hutang 10M agak menganggap aneh kalimat itu. Kok punya hutang angkanya 10M lagi? Ya memang tiap kita punya sama-sama punya masalah, yang beda cuma nominalnya saja. Lalu saya tanya, loh kenapa Bapak kok bilang punya hutang 10M kok mengucapkan kalimat alhamdulillah? Jawaban beliau, gara-gara saya punya utang 10M, sekarang saya sregep sholat tahajud, saya sregep sholat duha, saya sregep melakukan amal kebaikan dengan sebuah harapan. Kenapa Pak? Apa? Supaya bisa lunas 10M. Tapi satu sisi yang lain, saya senang dengan kalimat yang dari kalangan ibu-ibu tadi, gak iso. Tadi saya dengar ada kalimat gak iso tapi Ustaz. Iya benar. Tapi beliau mengucapkan alhamdulillah tetap sebagai manusia punya tekanan. Lalu beliau berucap dengan sebuah kalimat tanya ke saya, Ustaz, saya sudah 3 bulan loh Ustaz, sholat tahajud, sholat duha, semuanya sudah saya lakukan, tapi kenapa kok utang saya belum lunas? Lalu saya jawab dengan kalimat sederhana,
Pak, saya mau nanya, menurut Bapak solusi dari problematika Bapak apa? Jawabannya, solusinya apa Pak? Kira-kira Pak? Versi beliau? Kan beliau dapat masalah, berharap dapat solusi. Lah, solusi menurut beliau itu apa solusinya Pak? Punya uang 10 M. Itu solusi bagi beliau. Maka beliau sholat duha, beliau sholat tahajud, beliau melakukan amal soleh untuk dapat solusi. Solusinya adalah 10 M. Akhirnya selama 3 bulan beliau menggerutu sama Allah. Ya Allah, sudah 3 bulan tahajud, sudah 3 bulan duha. Lalu beliau bertanya ke saya cuma menjawab, Pak, maaf, saya tidak pernah menemukan adanya dalil sholat duha dapat 10 M. Jawaban Rasulullah, barang siapa yang sholat duha Allah mudahkan rezekinya. Gak ada 10 M. Maka namanya rezeki terserah Allah wujudkan. Mau duitnya 10 M rezeki itu, ataukah rezeki itu selamat, apakah rezeki itu sehat, apakah rezeki itu anak baik, apakah rezeki itu usaha lancar, terserah Allah yang mewujudkan dari kata rezeki. Cuma saya nanya sama bapak ibu adik-adik, bapak lebih suka rezeki itu yang kelihatan apa yang nggak kelihatan Pak? Adik lebih suka selamat pulang dari sini sampai rumah selamat, atau adik suka dapat duit? Adik, pulang dari sini selamat, padahal Arab takai duit loh Dik. Aduh, bukan yang ini. Ayo, ada yang mau? Saya sudah nyiapkan 50.000. Nanti ada tambahan yang lain. Adik mau? 50.000 tapi gak selamat. Kita itu lebih suka menikmati yang tampak, lupa sama yang tidak tampak. Maka itulah awal obrolan kita, majelis tadabbur Quran kita, yaitu ada sebuah ujian, ada sebuah permasalahan hidup yang Allah hadirkan dengan segala macam ragamnya. Kalau kita ada yang diuji dengan hutang, materi, mungkin ada juga ujian kita itu ujian perasaan. Kayak mbak-mbak ini kan sering diuji perasaannya, punya harapan tinggi, kenal sama Cho Ming Ho atau siapa itu mbak, Lim Ming Hun apa, itulah pokoknya. Tapi akhirnya nggak dikenal juga sama dia. Anda menyimpan fotonya berharap dapat WA-nya, ujung-ujungnya juga enggak. Itu kan agak sakit. Dan sakitnya itu di mana mbak? Di sini katanya ya. Nah, sama halnya yang dilakukan oleh seorang perempuan yang bernama Imro'atul Aziz di dalam Al-Quran menyebutkan seperti itu. Tapi kalau di dalam pada umumnya yang kita ketahui namanya adalah Zulaikha. Terhadap siapa? Terhadap Nabi Yusuf. Baik, kita melanjutkan ayat ke-32 sampai 34. Namun supaya nyambung, kita awali dari ayat ke-31 terlebih dahulu. 2 bulan yang lalu sudah kami sampaikan, ayat yang ke-31 ini adalah terjadinya makar dari ibu-ibu PKK di Mesir saat itu. Falamma sami'at bimakrihinna, ketika Zulaikha, untuk mempermudah kita panggil Zulaikha, ketika Zulaikha mendengar makarnya ibu-ibu PKK Mesir waktu itu. Kenapa di sini menggunakan kata makar? Bimakrihinna dengan kata makar yang ini ibu-ibu, tapi diterjemahkan ketika Zulaikha mendengar cercaan mereka, tapi diartikan di sini menggunakan kata bimakrihinna, makar. Makar itu apa sih? Makar itu bahasa netralnya adalah dia berucap tapi dia punya tujuan tersendiri dari ucapannya, tapi ucapan itu tidak menunjukkan tujuannya. Rodok bulut Pak ya, Ibu ya. Gampangnya itu ibu bilang sama bapak, Pak, aku itu mau ke pasar. Tapi sebenarnya yang dituju sama ibu bukan pasarnya, tapi ada sebuah toko perhiasan berada di pasar. Ibu pinginnya ke toko perhiasan yang ada di pasar, tapi ibu ngomong sama suami,
pingin ke pasar. Apa yang didengar oleh suami, Pak? Kalimatnya pasar apa toko perhiasan? Pasar. Maka bapak ngajaknya kemana? Iya, pasar itu apa maksudnya? Sayuran. Ibu dongkol apa mboten? Dongkol. Itu namanya makar. Apa yang kita inginkan tapi kita bahasakan agak mutar dulu. Dan itulah yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK. Dia mencaci maki Zulaikha, tapi aslinya perempuan-perempuan ini pingin juga melihat Yusuf. Cuma kan rada-rada apa? Menghibahi. Tapi makanya kalimatnya bukan ghibah di sini. Kan ibu-ibu PKK ini kan ngomongin Zulaikha. Masih ingat kan ayat yang sebelumnya itu? Yang hadir waktu ketemuan Nabi Yusuf keluar dari kamar Zulaikha berdua, yang ada siapa aja, Pak? Masih ingat? Sudah lupa kayaknya. Satu, Yusuf ketika di pintu kamar itu. Dua, Zulaikha pasti. Yang ketiga, suami dari Zulaikha. Dan yang keempat, pembantu asisten dari suaminya Zulaikha. Berarti yang tahu kasus itu hanya berapa orang? 4. Dan menariknya dari 4 ini hanya satu wanita, yaitu Zulaikha. Yusuf laki-laki, suaminya Zulaikha laki-laki, asisten pribadinya suaminya Zulaikha laki-laki. Hanya Zulaikha yang keempat. Yang tahu kasus Zulaikha dengan Nabi Yusuf cuma 4 orang, yaitu 3 laki-laki dan 1 perempuan. Tapi tiba-tiba kenapa berita ini cepat menyebar seantero Mesir? Sopo sing buka? Siapa, Pak? Siapa yang buka? Kok sampai wanita-wanita ibu-ibu PKK kok tahu kejadian di kamar itu? Kira-kira siapa yang bisa menebak? Siapa, Pak? Kenapa Zulaikha? Kenapa, Bu? Kenapa Zulaikha? Dan pendapat para ulama mengambil sebuah hikmah ini yang menceritakan Zulaikha, Bu. Kenapa? Karena perempuan selalu berbicara, sedangkan laki-laki apa? Laki-laki tak biasalah perempuan itu kemudian cerita curhat-curhat. Walhasil apa yang terjadi? Didengarlah oleh ibu-ibu PKK, maka ibu-ibu PKK melakukan apa? Bimakrihinna. Agak-agak kalimatnya menyalahkan Zulaikha. Oh ya Allah, Bu, sampean iki lho istri menteri cantik, soge, kok yo gelem-geleme ambek pembantu sing jenenge Yusuf. Tapi kan seorang wanita lebih apa dari laki-laki? Bu, Pak, yang lebih penasaran itu siapa, Pak? Laki-laki atau perempuan? Loh, kok bisa jawab? Dan itu benar. Sisi penasaran wanita lebih ketimbang laki-laki. Maka apa yang dilakukan? Perempuan itu penasaran dengan Yusuf, pingin ketemu Yusuf, tapi dengan bahasa mencaci maki Zulaikha. Maka kalimatnya bimakrihinna, arsalat ilaihinna. Dan apa yang terjadi? Ketika kemudian kita percepat di sini, maka diundanglah wanita-wanita itu dan disediakan bagi mereka, dan kisah ini sangat populer. Apa yang terjadi? Semuanya sangat amat direncanakan dengan detail oleh Zulaikha untuk membalas makarnya ibu-ibu PKK saat itu. Sampai dengan jelas-jelas disiapkan yang namanya sikinan, yaitu pisau. Nggak disebutkan di sini. Para ulama itu menganggap apakah di sini makanannya buah-buahan, apakah roti, ataukah yang lainnya, terserah, pokoknya ada pisau. Cuma kebanyakan kita menganggap apa yang disiapkan oleh Zulaikha buah-buahan macam-macam. Tapi di sini nggak disebutkan. Walhasil kemudian ketika sudah lagi ngobrol dan kalimatnya indah, apa itu? Wa'atat lahunna muttaqa'ah. Di kalimat di sini itu muttaqa'ah, di sini lahunna muttaqa'an. Itu muttaqa'an itu tempat duduknya kayak gini, Pak. Nggak lurus, tapi agak sedikit setengah. Jadi kayak santai-santai. Muttaqiina fiha 'alal araik. Nanti orang di surga itu nanti duduknya itu santai-santai, muttaqiina. Pokoknya dibuat nyaman sama Zulaikha. Ini pinternya ibu-ibu kalau sudah membuat strategi, Pak. Itu sangat-sangat keren.
Makanya ibu-ibu ini Pak, jangan remehkan. Ibu-ibu ini punya kemampuan mengalahkan intel. Jadi jangan sekali-kali bapak berbohong sama para istri, karena pasti istri akan apa Bu? Pasti akan tahu apa yang dilakukan oleh para suami. Muttaka'a, dibuat nyaman sama Zulaikha. Akhirnya ketika sudah dibuat nyaman, maka kemudian semuanya merasa nyaman. Qalat ikhruj alaihinna, hei Yusuf, keluar. Karena Nabi Yusuf ini statusnya adalah pembantunya, anaknya dari Zulaikha, maka manut, keluarlah. Dan yang terjadi maka terjadilah. Apa itu? Maka satu di antara mereka, bahkan dikatakan semuanya, faqatta'na aydiyahunna, lalu motong-motong apa mengiris-ngiris toh Pak. Lebih cocoknya kalau pakai bahasa Mojokerto, mengiris-ngiris. Kata para ulama, dengan fa'ala di sini wazannya adalah dia mengalami dua hal. Satu, rasa sakit yang mendalam, dan yang kedua, sebuah proses yang membuat dia itu terus-menerus melakukan itu. Maka bahasanya bukan potong. Kalau potong, teng, selesai. Tapi mengiris-ngiris dalam bahasa kita saking gregetennya melihat Yusuf yang cuma sekali jalan tok lu. Qala khruj alaihinna, keluar Yusuf, cuma keluar. Dan itu dikatakan para ulama cuma lewat sekali. Lah menariknya ibu-ibu PKK, sekali saja keluar, apa yang terjadi? Ngiris-ngiris tangannya. Maka apa kata Zulaikha? Iku lho jek ping pisan tok delok. Sampeyan Bu, wis kaya ngono. Piye aku saben dina ketemu ambek Yusuf. Maka dalam bahasa mudahnya, ojo nyalahno aku. Bahasa mudahnya Zulaikha, aku saben dina ketemu sama Yusuf. Kejadianlah itu. Lah ibu-ibu baru sekali sekelebat lewat tok, ibu sudah melakukan tindakan yang tidak masuk akal, mengiris-ngiris tangan. Nah, menariknya saya persingkat, kita masuk di ayat 32. Qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fihi. Itulah dia orang yang kamu cela aku karena tertarik kepadanya. Itu loh orang yang saya setiap hari ketemu, anak itu dekat dengan saya, wanteng. Yang katanya kamu mencela aku, kamu nyalahkan aku, kok ya mau-maunya sama pembantu. Masalahnya pembantunya Pak, kalau untuk bapak-bapak, rambutnya bau, matanya biru. Siapa laki-laki yang tidak tertarik kalau punya pembantu seperti itu? Tapi di Mojokerto nggak ada Pak ya, yang bermata biru itu loh Pak, nggak ada kan? Alhamdulillah, aman Bu berarti. Cuma yang menjadi pertanyaan adalah walaqad rawadatuhu an nafsihi fastaqsam. Ini menariknya, Zulaikha lalu membela Yusuf. Iya, aku mengganggu, aku menggoda Yusuf. Tapi menariknya, dia itu selalu menjaga dirinya. Dan kita lanjutkan, walain lam yaf'al ma'amuruhu la yusjananna wa la yakunan minas saghirin. Dan di sini tapi menariknya perempuan itu, Pak. Zulaikha mengakui yang benar siapa? Yusuf. Tapi apa yang terjadi? Dan sesungguhnya jika dia tidak mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina. Satu sisi Zulaikha mengakui dirinya salah yang menggoda Yusuf, dan Yusuf selalu menjaga kesucian dirinya. Tapi tiba-tiba Zulaikha ingin memenjarakan Yusuf dengan dua pilihan, kamu ikut aku atau kamu tak penjarakan. Itulah wanita Pak, cepat berubah dan memang agak susah menentukan keputusan. Bapak pernah mengalami ini Pak, punya istri yang masuk toko pingin beli baju tapi gak tuku-tuku Pak. Ya, apa yang dilakukan seorang wanita masuk toko, pingin beli baju, melihat baju A bagus, dicoba, dibeli Bu? Belum tentu. Apik sih warnane, tapi kok ya rada puyeh ya warnane ini.
Coba baju yang kedua, dipakai bagus, dibeli bu? Belum tentu. Apik sih warna niki cocok, cuma rumbai-rumbai niki lho kok gak pas iki. Lepas. Ambil lagi nyoba yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Apa yang terjadi? Keluar dari toko itu. Loh, kok ibu bisa menjawab? Ini berdasarkan pengalaman atau pengetahuan? Oh, pengalaman. Loh, memang wanita seperti itu, karena di dalam otaknya wanita itu bukanlah yang pengambil keputusan. Maka ketika Zulaikha mengatakan Yusuf itu benar, tapi karena perasaan wanitanya plus statusnya sebagai istri pejabat, maka kemudian yang dilakukan oleh Zulaikha menawarkan wala in lam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas sagirin. Dan sungguh jika dia tidak mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya, dia akan dipenjarakan. Nah, kita lihat ayat yang ke-33. Ini poin yang akan kita bahas, Bapak Ibu. Lalu Nabi Yusuf panjang mengucapkan sebuah kalimat yang seharusnya kita tiru untuk mengambil hikmahnya. Nabi Yusuf dikasih dua pilihan, Pak. Pilihan pertama, mengikuti hasrat syahwat dari Zulaikha atau dipenjara. Mengikuti syahwat maka masuk kategori bermaksiat. Yusuf, ikut aku atau tak penjara? Kalau ikut aku, kata Zulaikha, maka masuk kategori maksiat, syahwat soalnya. Berdosa otomatis maksiat. Atau tak penjarakan. Di penjara pasti maksiat apa enggak, Pak? Enggak pasti, belum tentu. Tapi pasti menderita. Maka pilihannya bermaksiat atau menderita. Bermaksiat otomatis dosa, menderita belum tentu dosa. Maka otomatis jawabannya seorang nabi yang selalu maksum, terjaga dari dosa, pasti menjawab menderita. Ingat Bapak Ibu, dalam hidup kita ini mengalami dua pilihan. Pilihan antara baik atau lebih baik. Contoh ya, baik atau lebih baik. Mas, pilih 50.000 atau 100.000. Nah, ini kan pilihan antara apa? Halo? Pilihan antara baik atau lebih baik, 50.000 atau 100. Pilih mana, Mas? Loh, kok cek mikir toh? Kok kayak gini kok pakai mikir? Oh, kasih itu, wis. Seharusnya jawabannya antara baik dan lebih baik itu langsung sedetik itu jawabannya harus jelas. Masnya tadi 3 detik, nggak jadi kalau gitu. Ya, ganti masnya yang belakang. Nah ya, masnya itu ya. Ya Anda, loh jangan senyuman ke saya lah. Saya laki-laki, jangan dikasih senyuman. Saya butuh jawaban, bukan senyuman. Ya, Mas, pilih antara baik sama lebih baik. 10.000 apa 50.000? Nah, ini pinter jawabnya. 50.000. Sini, Mas. Sini. Yus, biar clear, tuntas ya. Hadiah untuk masnya ya. Ya, sama-sama. Pokoknya enak ikut pengajian di IKAD Mojokerto ini ya. Tiba-tiba saja ada saja rezeki. Plus nanti ada juga rezeki makan. Mas, tadi bangun kebayang dapat 50.000 enggak, Mas? Kebayang enggak? Sempat kepikiran enggak? Enggak kan? Itulah Allah Maha Baik, Mas. Kok ya Allah menggerakkan hati saya ngasih ke emas? Padahal saya mau ngasihkan ke mbak-mbak loh. Sama Allah dirubah hati saya, kasihkan ke emasnya saja. Oh iya. Tapi tenang Mbak, nanti sudah saya siapkan 100.000. Karena nilai wanita lebih bernilai daripada laki-laki ya. Lu serius saya. Baik. Pilihannya ada yang baik atau lebih baik. Itu yang pertama. Dan kita tidak susah untuk menjawab itu. Bapak Ibu disuruh milih yang A atau B dalam hal baik atau lebih baik, pasti kita akan otomatis memilih yang lebih baik. Ingat, lebih. Tapi nanti ada kata-kata di mana kita harus memilih kondisinya antara buruk dengan buruk. Buruk dengan buruk.
Maka mana yang kita pilih, Pak? Mana yang paling memberikan sedikit keburukan? Bukan lebih, sedikit sekarang. Bermaksiat buruk, menderita buruk. Tapi mana yang mudorotnya lebih kecil? Menderita. Dan itu yang kita pilih. Memang tidak ada baiknya, tapi yang mana menghasilkan lebih sedikit kemudorotan. Maaf, ada seorang bilang sama karyawannya, ambilin suap ini, kalau enggak keluar dari perusahaan ini. Keluar dari perusahaan, menderita. Ngambil suap, dosa. Seorang teman kami punya perusahaan, Pak. Perusahaan besar itu kan kalau mau dapat nilai lebih kan harus mengurus IPO untuk masuk ke bursa saham. Dan kan prosesnya kan luar biasa lah tahapannya. Yes. Salah satu yang salah tentunya harus ada melakukan tindakan-tindakan dosa. Maka dia mengatakan, kami lebih baik menjauhi hal-hal yang buruk, meskipun yang kami dapatkan itu keburukan juga, tapi prinsip kami minimal kita mengambil yang mudorotnya paling sedikit. Dan inilah yang terkadang sering kita dapatkan dalam hidup ini, memilih antara buruk dan buruk. Mas nanti akan mengalami, Mas, sebuah kondisi. Yang mana enaknya, Mas? Yang baik lebih baik apa yang buruk buruk? Mas akan mendapati sebuah kondisi dua perempuan, Mas, untuk dinikahi. Lah dua-duanya ini bukan pilihannya Mas. Yang satu pilihannya bapak, yang satu pilihannya ibu. Dan Mas nggak punya pilihan. Padahal Mas punya pilihan yang lain, tapi nggak direstui sama orang tua. Pokoknya pilih di antara ini, A sama si B. Berarti Mas harus memilih antara A dan B, yang dua-duanya apa, Mas? Buruk di mata Mas. Loh iya, karena paksaan dari orang tua. Namanya anak, mohon maaf Bapak Ibu, kita ini yang anak-anak saya lihat kok, Mas. Nasibnya Mas ini, Mbak ini kelihatan. Selalu dilema di antara bapak sama ibu. Jujur, bapak nyuruh nyuci mobil, ibu nyuruh ke pasar beli ke toko. Mas ikut siapa? Perintah siapa? Ayo. Pilih mana, Mas? Ikut perintahnya bapak? Bantu bapak nyuci mobil, cuci. Tiba-tiba ibu keluar, nak, masih ada yang kurang masakan ibu, tolong belikan ini bahan ini di toko itu, nak. Ngikut nyuci mobil atau ke toko? Ikut perintahnya ibu. Ayo jujur, ikut yang mana? Ke toko. Kenapa? Loh, padahal posisi sudah duluan nyuci loh. Kenapa ke toko? Inilah Bu, kadang-kadang Bapak Ibu, kita itu membuat anak-anak kita itu dilema. Kasihan mereka. Mereka nanti akan stres. Loh, kecil saja anak akan bingung gara-gara ulah orang tua. Apalagi kalau mereka sudah besar, terjadi kebingungan yang menghasilkan konflik. Masih ingat nggak Bapak Ibu kalau pas punya anak kecil, usianya 5 tahun, Bapak ingin ngajari anak laki-lakinya 5 tahun ini untuk berani. Maka apa yang Bapak lakukan ke anak? Ayo terus naik sepeda. Nggak apa-apa, jatuh laki-laki. Naik bruk. Nggak apa-apa. Laki-laki siap rasa sakit, pengorbanan, keberanian. Terus. Bapaknya memaksa anak kecilnya naik sepeda yang bolak-balik jatuh. Ibunya keluar dari rumah, melihat anaknya yang masih 5 tahun ketebak. Apa yang dilakukan ibu? Astagfirullahaladzim. Sudah. Sini. Pak, anak cilik kok ini. Sudah. Ibunya nyuruh berhenti, bapaknya nyuruh lanjut. Itu aslinya anak bingung, Bu. Mas ikut yang mana? Ayo, tak kembalikan lagi pertanyaannya. Mana, Mas? Nyuci mobil apa ke toko? Ke toko. Saran saya jangan, Mas. Biarkan terjadi pertemuan antara bapak sama ibumu. Lo kan bapak nyuruhnya di luar, ibu dari dalam. Nah, sini sebentar belikan. Ibu di dalam, bapak di luar, kan belum terjadi pertemuan antara bapak sama ibumu. Tunggu terjadi pertemuan antara bapak sama ibumu dulu ya. Nanti ibumu, ntar Bu, disuruh untuk nyuci mobil dulu, pasti ibu akan keluar.
Nah, nanti biasanya ibu punya kalimat magic. Nah, nurut bapak apa ibu? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibumu baru ayahmu. Loh, Rasul saja nyuruh ibumu 3 kali ketimbang bapak. Berarti kamu nurut siapa? Ibu. Lah, mulai saat itulah berangkatlah ke toko. Nah, urusan bapak sama ibumu urusan beliau berdua. Yang penting sudah ke toko karena ada 3. Dan saya yakin yang ngalah siapa bu? Bapak apa ibu? Tentang kondisi ini nanti ada kaitannya dengan ini. Yang ngalah siapa bu? Bapak. Karena bapak itu adalah suami-suami taat istri. Loh, serius? Kita lanjutkan ke ayat ini. Ayat ke-32-nya, mulai ayat ke-31, 32. Apa yang dirasakan oleh Zulaikha tadi? Dia mengatakan salah, tapi dia menyuruh untuk memberikan pilihan Yusuf di penjara atau ikuti aku. Yang memutuskan siapa pak? Zulaikha. Kamu tak penjara atau kamu ikut aku, kata Zulaikha. Padahal Zulaikha punya siapa pak? Masih punya suami. Lah kenapa suaminya nggak ada ceritanya di sini? Karena suaminya tadi SSTI. Suami-suami, kalau yang ini takut istri, yang ini ya suaminya Zulaikha ini takut istri. Akhirnya yang memutuskan Zulaikha, padahal Zulaikha yang menawarkan dan dia memutuskan. Nggak ada peran suaminya di sini. Itu namanya suami-suami takut istri. Nggak boleh. Yang boleh itu SSTI tadi, suami-suami taat istri, atau SSTI yang lain, suami-suami tayang istri. Apa itu pak? Suami-suami tayang istri. Ini kalimat ini saya temukan kemarin pas umroh. Baru kali ini, ya Allah ya Robbi, saya mendampingi umroh itu shopping pak. Mendampingi bapak-bapak. 3 orang bapak-bapak berangkat sendirian tanpa istri pak. Ini bapak-bapak 3 orang, suami-suami. Biasanya kalau umroh saya itu dampingi jamaah yang belanja itu emak-emak. Ustadz, siang kosong bunda, ada apa? Bisa temani ke 1 real. Oh siap bunda. Belanjanya luar biasa. Itu biasa pada umumnya. Kemarin nemenin bapak-bapak cuma 3 orang. Ya Allah, sekali belanja tas kreseknya itu 4. Dan itu bau besar-besar. Makanya beliau mengatakan, kami ini SSTI Pak Ustadz. Apa itu? Suami-suami tayang istri. Maksudnya sayang istri gitu. Belanjanya bau banyak. Sampai kopernya itu loh, masih beli 1 koper lagi Pak untuk pulang. Demi oleh-oleh untuk istrinya. Saya tanya, loh Pak, kalau memang untuk belanja umrohnya belanja banyak kayak gini, kenapa istrinya nggak sekalian diajak berangkat? Biar istrinya yang belanja, kita ibadah. Apa jawaban beliau? Enggak Ustadz, saya ingin merasakan sebuah jihad seorang suami. Apa Pak? Ya perjuangan shopping. Ternyata memang berat Pak ya, kalau suami itu belanja itu berat. Tahu beratnya apa Pak? 2. 1, eman ambek duwe dewe. Yang kedua, memang susah ya. Kita pilih-pilihnya itu susah. Yang ini. Kalau kita kan laki-laki gampang. Cocok ya wis iki ae. Tapi kan karena tulisannya jelas, jangan yang itu, yang ini, yang itu, yang ini. Ini kan perintah atasan. Akhirnya beli ini nggak jadi, beli ini yang nggak jadi, gini. Kan kita ini laki-laki kan sukanya instan, cocok beli selesai. Ternyata karena instruksi dari atasan, akhirnya belinya harus pilih-pilih. Jangan yang itu, nggak enak. Yang itu, nggak ada yang ini. Yang sebelah sana, pindah ke toko yang lain. Memang jihad. Makanya saya guyoni bapak-bapak, Pak, pantun ini nggak cocok untuk bapak-bapak bertiga. Pantun apa Ustaz? Ada pantun Pak, tapi nggak cocok untuk bapak. Pantunnya itu gini, kaki kanan injak gas, kaki kiri injak kopling. Suami bekerja keras agar istri bisa shopping.
Tapi aslinya itu bapak yang belanja, bapak bekerja keras, plus bapak yang shopping. Dan itu memang perjuangan. Dek, paham bahasanya Ustadz? Gak paham kan? Masih kecil ya, gak usah pikiran macam-macam ya. Nanti saja ya, kita lanjutkan dulu ke materi kita. Dipenjaralah Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf sendiri yang memilih. Maka Nabi Yusuf mengatakan, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Lihat kalimatnya, ya Allah, penjara lebih aku sukai karena memilih yang mudorotnya lebih sedikit. Karena dua pilihannya nggak enak ini. Dan menariknya alasan Nabi Yusuf apa? Karena ujian di luar itu lebih berat, maka kita itu mencari ujian yang lebih ringan. Ini pilihan ketiga, kondisi ketiga. Kalau disuruh memilih tentang sebuah ujian kehidupan, bukan ujian sekolah adik-adik, ujian kehidupan, maka kita suka mengambil ujian yang lebih sedikit tantangannya. Lihat kalimatnya, mimma yad'unani ilaihi. Mana? Yusuf berkata, wahai Allah, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Yad'unani ilaihi. Di sini menggunakan jamak apa tunggal? Yad'unani apa? Pakai tunggal dia atau mereka? Mereka. Kondisi ketiga, kita akan menemukan jika ada ujian yang jelas-jelas buruk dan itu lebih banyak dan lebih berat, kita coba jangan memilih itu dalam kondisi ujian yang buruk. Lihat kalimatnya, aku lebih memilih penjara daripada mengikuti mereka. Padahal sebelumnya Nabi Yusuf diuji oleh satu perempuan. Tapi kenapa bahasanya bukan dia, perempuan itu? Siapa yang dimaksud? Zulaikha. Tapi kenapa Nabi Yusuf mengatakan mereka yang menggoda aku? Berarti siapa yang dimaksud mereka di sini? Ibu-ibu PKK. Ternyata meskipun Nabi Yusuf sekelebat keluar di depan ibu-ibu PKK, ibu-ibu PKK punya nomor WA-nya Nabi Yusuf. Akhirnya digodalah Nabi Yusuf, wahai Yusuf, jangan sama Zulaikha, sama aku saja, duitku lebih banyak. Ini yang menggoda banyak wanita. Maka Nabi Yusuf semakin mantap memilih penjara karena banyaknya wanita yang menggoda Nabi Yusuf. Satu wanita saja berat godaannya. Benar Pak? Loh kok tertawa toh Pak? Satu wanita saja berat godaannya. Benar bapak-bapak? Tuh gak berani jawab. Jangan-jangan ada istrinya di sini. Apalagi kalau banyak wanita. Rasulullah kan mengatakan, sungguh fitnah yang terbesar bagi umatku setelah aku tinggalkan, salah satu fitnah yang terbesar itu adalah wanita. Ibu-ibu, fitnah laki-laki bahaya enggak untuk ibu-ibu atau mbak-mbak? Halo? Loh kok enggak menjawab? Juga sama-sama bahaya. Tapi kenapa kok perempuan dianggap lebih bahaya? Padahal sama-sama Pak, cuma lebih dianggap bahaya karena masalah kesempatan. Bawaannya perempuan itu nggak bisa lebih dari satu bawaannya nih, secara aturannya. Tapi karena ada kesempatan bagi bapak-bapak lebih dari satu, ada kesempatan, maka godaan perempuan lebih besar karena ada kesempatan tadi. Makanya banyak kasus yang terjadi. Siapa yang selingkuh? Sebentar Pak, jangan jauh dulu. Saya tanya ibu-ibu, siapa Bu yang banyak sering selingkuh? Bapak-bapak. Gak mungkin ibu-ibu ngaku, pasti menjawabnya ke kubu sebelah. Nah sekarang saya tanya, bapak-bapak siapa yang sering selingkuh? Ibu-ibu. Saya aku. Bapak pasti akan menjawab kubu sebelah. Dan jawaban keduanya benar.
Silakan cek saja di Pengadilan Agama Mojokerto. Insya Allah masih sama kok Pak kedudukannya. Siapa yang sering dan banyak selingkuh. Tapi hati-hati di poin ini. Apa? Lihat kalimatnya. Wa illa tasrif anni kaidahunna. Dan jika engkau tidak hindarkan daripada tipu daya mereka. Engkau yang di sini dimaksud siapa Pak? Allah. Ya Allah, jika bukan engkau yang menjaga dan melindungi aku ya Allah, aku akan asbu ilaihinna, aku akan condong sama dia, aku condong sama mereka, aku tertarik dengan godaan mereka, aku tertarik dengan parasnya, aku tertarik dengan gayanya, aku tertarik dengan segala gesturnya. Tapi gara-gara Allah yang illa tasrif anni kaidahunna, merubah sebuah keadaan, maka Nabi Yusuf terjaga. Bapak dan Ibu, khususnya adik-adik dalam ujian syahwat ya Dik. Soalnya kalau saya melihat Bapak Ibu ini kan sudah berbicaranya itu berbicara ketaatan. Tapi kalau adik-adik ini mohon maaf ya Dik ya, mohon maaf. Adik-adik ini masih labil. Saya berpesan kepada adik-adik muda ini, hati-hati dengan ujian syahwat. Hati-hati. Jangan pacaran. Kenapa Dik? Jangan pacaran. Apa alasannya Dik? Jangan pacaran Dik ya. Mbak, jangan pacaran. Kenapa? Karena pacaran itu positif dosanya. Loh, bener kan ya? Karena pacaran itu positif dosanya. Wis pasti mutlak berdosa. Kenapa? Karena nggak ada pacaran yang hanya sebatas chat-chatan. Pasti akan ada chat dan rasanya. Assalamualaikum akhi. Itu pasti di sini ada jawab. Allah. Tapi kalau cuma assalamualaikum itu nggak ada masalah. Tapi ada rasanya itu loh. Apalagi kalau sudah dijawab waalaikumsalam, chatnya belum muncul Mbak, belum dibaca chatnya, cuma notifikasinya muncul, cekling, diwoco, dibalas, hati ini langsung melambung, sambil rotok gemeter-gemeteran. Yang kena pasti positif dosanya itu rasa. Loh Ustadz, kan kami cuma rasa. Maaf adik-adik, saya tidak mengatakan di titik itu memang dosa, tidak otomatis dosa. Tapi rasanya orang berpacaran pasti akan ada kelanjutannya. Dan kelanjutannya inilah, aktualisasi inilah yang pasti dosa. Orang yang pacaran pasti kan ngapa-ngapain. Benar gak? Orang yang pacaran pasti ngapa-ngapain. Kalau gak ngapa-ngapain, yo ngapain pacaran? Loh iya, pasti ngapa-ngapain, chat-chatan lah, deket-deketan lah, ketemuan lah, janjian lah, boncengan lah, dan lain sebagainya. Pacaran itu pasti ngapa-ngapain, dan ngapainnya ini loh yang dosa. Ini ujian syahwat untuk adik-adik. Ya kalau nggak ngapa-ngapain ya nggak usah pacaran. Maka tolong hati-hati deh. Maka saya katakan pacaran itu positif dosanya. Lah bagi Bapak Ibu, saya lebih mengetahui panjenengan lebih banyak taatnya dengan usia saat ini. Benar? Ya, melihat wajahnya Bapak Ibu, insya Allah lebih banyak taatnya daripada putra-putri kita. Karena yang Bapak pikirkan sekarang banyak-banyak beribadah. Kenapa? Karena ingin cari modal yang banyak. Untuk apa? Untuk pulang. Kenapa sekarang kalau lebih seperti itu? Karena tanda-tandanya Bapak sudah semakin dekat untuk pulang ke rumah. Sudah jam 7 soalnya, 15 menit lagi selesai Pak. Akan pulang. Tapi sebelum pulang jangan lupa nikmati Bapak. Lu kok tahu? Saya nggak kelihatan lu menunya apa itu. Ini luar biasa pengajian IKD. Setelah ada kajian, adanya sajian. Ya Allah, setelah acara inti, ono acara untu. Bapak dan Ibu, lihat kalimatnya. Kalau aku melakukan perbuatan itu, Dek, ini khususnya adik-adik, aku minal jahilin, aku termasuk orang-orang yang bodoh.
Bapak Ibu, kenapa urusan maksiat, urusan syahwat itu disebut bagi mereka yang gagal dalam menata ujian-ujian syahwat, itu dikatakan orang yang bodoh. Karena syahwat selalu bertolak belakang dengan akal sehat. Saya ulangi lagi, urusan ujian syahwat, kemaksiatan itu selalu bertolak belakang dengan akal sehat. Dalam arti apa? Kalau orang bermaksiat berarti akalnya nggak sehat, nggak dipakai, itu orang yang bodoh. Mas, ada hal yang positif nggak sih dari pacaran? Dalam arti positif, yang positif, bukan positif dosa ya, positif. Ada nggak sih pacaran itu? Satu, banyak semuanya negatif mas. Duit Anda cepet hilang. Untuk laki-laki loh ya, laki-laki. Anda akan kehilangan perhatian. Seharusnya ke orang tua Anda sama pasangan, padahal dia bukan siapa-siapa Anda. Anda mengucapkan I love you, tapi sama ibu nggak pernah ngomong I love you. Anda sepertiga malam, sayang bangun tahajud yuk. Ini katanya yang pacaran syariah, tapi nggak pernah bangunin orang tua kalian tahajud. Berarti Anda menduakan orang tua. Dan namanya menduakan itu enak nggak Pak? Diduakan Pak? Nggak enak, sakit hati orang tua kalian. Dan itu dosa loh, menyakiti hati orang tua. Mbak, apa positifnya pacaran secara akal sehat? Nggak ada. Langsung jawab nggak ada. Ini jawaban berdasarkan pengetahuan atau pengalaman? Nggak ada. Yang adanya itu dosa, khususnya teman-teman putri. Kenapa? Maaf, adik-adik jaga kesuciannya ya. Jangan sampai tersentuh oleh hal-hal yang membuat hilangnya kesucian, dalam arti di sini terkotori oleh dosa. Ingat, ujian syahwat itu ujian yang tidak pernah berhenti dalam satu tahapan. Pasti nanti akan naik, akan lanjut, akan lebih lagi. Dan itu nanti akan ada pengorbanan yang sangat besar didapati seorang wanita yang berpacaran. Minimal kalau tidak sampai kepada wilayah yang parah, saya tidak beranggapan parah, cuma satu, Anda akan tersakiti oleh kisah masa lalu pacaran. Maksudnya gimana Ustaz? Tanya sama ayah bunda kalian, berharap punya istilah mantan atau nggak punya mantan? Ayo Pak, jujur Pak. Bapak-bapak pinginnya itu punya kisah punya mantan atau nggak punya mantan ketika menikah? Nggak punya mantan. Kenapa? Kalau sudah ada memori punya mantan, bahaya untuk keutuhan rumah tangga. Dan mantan itu muncul melalui proses pacaran. Anda mungkin tidak tersakiti, tapi ketika muncul istilah mantan dalam kehidupan adik-adik untuk masa depan, bahaya Dik. Kenapa? Karena berita sudah memastikan tahun 2024 Pak, bulan Mei, 2 bulan setelah Idul Fitri, angka perceraian naik. Silahkan cek browsing CNN Indonesia. Apa itu? 2 bulan setelah Idul Fitri angka perceraian naik 3,2%. Kenapa? Karena pas Syawal, alasannya halal bihalal, akhirnya reunian, bertemu dengan mantan misalnya ini, mantan seorang suami ketemu mantan sama ketemu istri, kalau diversuskan, dibandingkan, dikomparasikan, apian siapa Pak? Gak berani jawab lagi kan? Ya pasti apian mantan, dalam arti kalau misalnya sama-sama cantik. Kenapa? Karena kita nggak pernah melihat aibnya mantan, tapi kita pernah melihat aibnya pasangan kita. Maka pasti akan kelihatan mantan lebih baik. Apalagi kalau mantannya pakai glowing, sparkling, pakai perawatan yang lebih dan lain sebagainya. Oh khawatirnya. Maka Dek, satu saja, jangan buat sebuah kenangan akan mantan, alias jangan pacaran, itu merugikan. Karena pasti secara logika tidak masuk dalam akal sehat orang yang terjebak pada perkara syahwat. Bapak dan Ibu, kalimatnya di sini apa yang diucapkan pertama kali oleh Nabi Yusuf?
Aku menyukai penjara. Itu enak apa enggak, Pak? Enggak enak. Pertanyaan saya, kenapa Nabi Yusuf memilih penjara? Apa? Angkat tangan deh. Mudorotnya lebih kecil. Oke, itu benar. Ada yang lain, Pak? Karena Nabi Yusuf ingin selamat. Penderitaan yang dipilih bukan melihat penderitaannya, tapi ingin supaya dirinya selamat. Dan menariknya, Rasulullah pernah berucap. Apa ucapan Rasulullah itu? Rasulullah mengatakan, ad-dunya sijnun lil mu'min wal jannatu lil kafir. Dunia itu penjara bagi siapa? Orang yang beriman. Tapi dunia itu surga bagi orang kafir. Memahaminya bagaimana ini? Yuk, jangan dipahami secara teks. Kalau dipahami secara teks ya nggak enak. Namanya penjara itu pasti menderita. Yang berada di dalam penjara orang-orang yang salah. Tapi makna dari adunya si jenun di sini adalah pesannya penjara itu selalu satu, menjamin kebaikan kita. Dua, penjara itu adalah menyelamatkan. Contoh, suatu saat saya masuk prodeo, saya masuk penjara, bukan karena saya salah loh Pak ya. So nanti salah difahami bahaya. Ustadz Heru sudah masuk penjara. Wih, sudah pernah masuk penjara ya Ustadz Heru. Di kelas 1 Surabaya di Porong, Pak. Masuk ke penjara itu saya harus melewati 4 pintu pemeriksaan sampai masuk ke dalam. Ke masjidnya saya berbincang dengan narapidana yang beragama Islam waktu itu, karena ada agama yang lain ada sendiri acaranya. Di antara obrolan saya adalah bertanya tentang hal ini kepada para narapidana yang masuk ke sana karena kesalahan mereka, karena dosa-dosa mereka. Saya bertanya, Pak, satu kalimat apa yang Bapak nikmati dari penjara? Nikmati berarti kalimatnya harus positif. Hikmahnya apa? Jawaban beliau apa? Saya di luar penjara Ustadz mencuri. Saya di luar penjara Ustadz membunuh. Saya di luar penjara Ustadz melakukan maksiat zina. Saya di luar penjara Ustadz menzolimi orang. Berarti di luar penjara mereka ngapain Pak? Dosa. Saya dimasukkan ke penjara supaya saya tidak melakukan perbuatan dosa. Berarti penjara lebih baik daripada di luar penjara. Kata pelaku loh Pak, bukan kata saya. Maka panjenengan percaya saja sama saya. Gak usah nyoba-nyoba masuk ke sana. Ya, pokoknya percaya saja. Karena yang ngomong ini pelakunya ke saya. Yang kedua, saya membunuh, saya merampok, saya mencuri. Untuk apa Pak mereka melakukan itu di luar penjara? Makan. Saya di penjara dikasih makan, tanpa harus mencuri, tanpa harus membunuh. Saya dapat makan Pak Ustaz, gratis lagi. Yang ketiga dan terakhir kata beliau apa? Saya di luar sana gak kenal yang namanya masjid. Saya di luar penjara gak tahu yang namanya ngaji. Saya di luar penjara gak tahu yang namanya Allah, gak tahu yang namanya ibadah. Yang di luar sana pokoknya saya itu gak tahu agama. Di dalam penjara saya kenal Allah, saya sholat, saya biasanya pokoknya di masjid tok kerjaan saya. Berarti penjara lebih baik. Kata mereka, panjenengan cukup percaya, nggak usah membuktikan supaya bisa masuk, nggak usah, percaya saja. 3 jam saya ngobrol sama beliau. Berarti di penjara apa? Sebutkan, masih ingat tadi 3 kata-kata teman-teman itu? 1, di penjara. Loh kok lupa toh? Barusan beberapa menit yang lalu saya sebutkan.
Yang bisa menyebutkan, Mbak, saya kasih hadiah 100.000. Ayo Mbak. 3, kebaikan di penjara. 1, apa? Urut. Angkat tangan dong, kan saya nggak tahu. 100.000-nya cuma sak lembar soalnya. Ini yang ngomong 3, mosok tas suwek-suwek. Apa? Ayo angkat tangan. Siapa? Mbaknya sih, saya berharap mbaknya saja. Teman-teman muda. Loh, yang sebelah kanan sudah siap-siap loh ngangkat. Yang laki-laki itu yang baju putih sudah gini tadi, set. Sudah siap, tinggal gini tok set gitu. Ayo Mbak, masa didahului oleh teman-teman. Kalau enggak nanti saya kasihkan ke laki-laki loh. Izin Bapak Ibu untuk anak-anak muda saja ya. Saya mengapresiasi kalau anak-anak muda itu ikut kajian. Oh, silakan Mbak yang biru. 1, tidak mengenal dosa. Dapat rezeki terjamin. Boleh call friend, boleh kok. Oh, langsung noleh kiri. Apa? Mengenal Allah dan beribadah dan lain sebagainya. Ya meskipun tidak sepenuhnya benar, ya tak benarkan saja Mbak ya. Nanti mbaknya jangan pulang dulu Mbak ya. Tolong dinikmati sajiannya. Nanti saya temui mbaknya ya. Jangan pulang dulu, sayang itu ya. Sudah disiapkan oleh Sohibul Hajat. Bapak dan Ibu, poinnya saya tutup di sini. Kita menilai penjara itu baik atau buruk secara umum? Buruk. Orang yang masuk ke dalam penjara buruk. Tapi pengalaman saya membuktikan masuk ke dalam penjara, orang yang di penjara itu orang-orang baik, Pak. Masa lalunya mungkin buruk, tapi bisa jadi beliau ketika di dalam penjara itu lebih baik perilakunya, lebih baik aktivitasnya, lebih baik rutinitasnya ketimbang kita yang di luar penjara. Maka poin terakhir yang ingin saya sampaikan, mengambil hikmah dari ayat ini dan hadis ini, Bapak dan Ibu, Islam itu nggak pernah menilai salah itu otomatis buruk. Saya ulangi lagi, Islam itu tidak pernah menilai perbuatan salah itu langsung otomatis terhukumi buruk. Saya buktikan. Lawan dari benar adalah salah. Tapi dalam Al-Quran gak pernah ada kata salah sebagai lawan dari benar, Pak. Lawan dari kata benar itu adalah dusta di Al-Quran. Al-Ankabut ayat kedua dan yang ketiga. Lawan kata dari benar itu dusta. Padahal kita menganggap lawan dari benar itu salah. Kenapa? Islam masih menghargai perilaku yang salah. Dan bentuk penghargaan Islam, orang yang melakukan kesalahan masih dikasihkan kesempatan untuk taubat. Saya dalam 1 pekan ini Bapak Ibu itu ngobrol dengan seseorang itu, Masya Allah, durasinya panjang. Yang pertama itu pulang jam 12 malam. Sama 3 hari yang lalu saya ngobrol dengan orang yang sama, pulang saya itu jam 2 malam. Bahkan dengan beliau saya pernah ngobrol pulangnya itu jam 4 subuh. Mulai kapan? Ngobrolnya mulai jam 4 sore. Bayangkan, los gas, kopi habis 4 gelas saya itu, Pak. Loh, serius, dari jam 4 sampai jam 4 12 jam. Kenapa? Saya itu selalu tertarik dengan perbincangan beliau. Beliau punya masa lalu buruk, Pak. Buruk. Tapi di usia beliau waktu itu 40 tahun, beliau mengganti masa lalu buruknya dengan melakukan perbuatan yang berat bagi mereka yang usianya 40 tahun ke atas. Apa itu, Pak? Menghafal Al-Quran.
Di usia beliau 50 tahun sekian, beliau hafal Al-Quran, Pak. Dan menghafalnya itu bukan di rumah. Beliau itu datang ke lembaga, setor langsung sama syekhnya beliau. Usia 50 tahun dan beliau pengusaha, punya urusan. Beliau sibuk tapi masih bisa menghafal Quran. Sampai sekarang beliau penghafal Quran. Mengganti masa lalunya dengan masa kininya. Dan ucapan beliau inilah yang akan saya sampaikan sebagai penutup kepada panjenengan. Surat Fatir ayat yang ke-32. Karena bahasa kita majelis tadabbur Quran. Bapak Ibu silahkan buka Surat Fatir surat ke-35 ayat yang ke-32. Di situ disebutkan ada 3 golongan. 1, zolimu li nafsi, orang yang menzolimi diri mereka sendiri. Baik atau buruk ini? Buruk. Menyakiti dirinya sendiri. Yang kedua, muktasidun, tengah-tengah. Tobat maksiat, tobat maksiat, tobat maksiat, tomat. Taat iyo, maksiat iyo. Yang ketiga, fastabiqul khairat, orang yang selalu baik, berlomba-lomba dalam kebaikan, mengusahakan tidak akan pernah untuk bermaksiat. Ada berapa golongan tadi, Pak? 3. Apa Ibu? Yang pertama, zolimu li nafsi, menyakiti dirinya sendiri, maksiat, tok. Yang kedua, tengah-tengah, ada maksiatnya tapi tetap ada taatnya. Yang ketiga, taat terus. Tapi lihat ayat awal-awalnya. Sebelum 3 golongan ini disebutkan, apa kalimatnya? Summa aurasnal kitabal ladzina stofaina min ibadina. Yang pertama, lalu kami wariskan kitab Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami terpilih. Kalau ada kata hamba sama hamba yang terpilih, lebih keren yang mana, Pak? Yang terpilih. Belum selesai. Dilanjutkan, wa minhum, dan di antara hamba-hamba kami yang terpilih ada 3 golongan. Pelaku maksiat, tengah-tengah, pelaku taat. Dan ketiganya ini termasuk kategori hamba-hamba kami yang terpilih. Bayangkan, Pak, pelaku maksiat masih sempet-sempetnya Allah apresiasi, ini hamba-hambaku yang terpilih kok. Maka kata salah itu tidak otomatis akan dosa. Tapi kalau sudah berbicara dusta, itu Allah langsung menghukumi. Kamu bisa jadi ingkar, kamu kafir, kamu keluar dari keimanan ini. Tapi kalau salah, itu masih belum. Karena Allah memberikan dia apresiasi untuk mengangkat derajatnya dengan satu fasilitas namanya taubat. Dan itulah yang banyak terjadi dalam kehidupan kita ini. Dan itu yang disebut dengan ad-dunya sijnun lil mu'min. Dunia itu adalah penjaranya bagi orang yang beriman. Karena di dalam penjara selalu pasti banyak memberikan sajian-sajian kenikmatan akan ketaatan. Saya ulangi lagi, karena di dalam penjara selalu memberikan sajian-sajian kenikmatan akan sebuah makna ketaatan. Ini kalimat closing statement dari saya, quotes dari saya, boleh jadikan status. Di penjara selalu menyajikan sajian-sajian kenikmatan akan ketaatan. Itu di penjara, Pak. Kalau di IKD, sajian kenikmatan soto. Kita akan nikmati. Namun sebelumnya kita tutup dengan sebuah doa. Bapak dan Ibu, mari kita nikmati apapun yang sudah Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Rumusnya cuma 2S. Sabar, syukur. Ibu lebih suka diuji dengan syukur apa sabar? Beda-beda pendapat kita. Tapi semuanya sama kok ujian. Ada orang diuji syukur nggak berhasil, karena kalau dia dapat apa yang dia inginkan, dia nggak bersyukur, dia malah sombong. Ini hasil usahaku. Ada juga orang yang diuji dengan sabar, dia minta A sama Allah kasih yang lainnya, bahkan dihilangkan sama Allah. Tapi kadang-kadang juga dia menggerutu bahkan menyalahkan Allah.
mereka juga gagal. Tapi banyak yang juga berhasil dengan ujian itu. Maka apa yang bisa kita lakukan? Memperbanyak sebuah ketaatan kepada Allah, diikuti dengan husnuzon, berprasangka baik bahwasanya Allah selalu memberikan yang terbaik. Dengan setiap ada kejadian pasti ada melimpah hikmahnya, dan cara kita menikmati paling baik cari hikmahnya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang sudah pintar menangkap hikmah dari apapun yang dia alami, sungguh dia mendapatkan kebaikan itu. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf ayat yang ke-33 ini tolong diingat, khususnya untuk adik-adik. Adik, nanti kalau ada yang mengajak pacaran, maka ucapkan qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Apa itu? Surat Yusuf ayat ke-33. Aku lebih suka penjara daripada mengikuti syahwatmu. Khususnya teman-teman putri ya, karena syahwatnya lebih membahayakan. Sejenak kita berdoa pinta wabil khusus kepada Sohibul Hajat yang saat ini memberikan sajian ternikmat untuk kita semuanya. Beliau memohon doa terbaik kita untuk putra putri beliau, Kamila An-Nisa Fitri dan juga Muhammad Ihsan Muzaki. Semoga Allah memberikan taufik, memberikan rahmat, memberikan kemudahan, memberikan kekuatan, memberikan keistiqomahan dalam belajar di pesantren. Karena saat ini pesantren sedang disorot kembali oleh kejadian di provinsi tercinta kita, di tetangga Mojokerto ini, di salah satu kota tetangga Mojokerto, bukan di Mojokerto ya pastinya. Semoga nama pesantren selalu menjadi pilihan yang terbaik untuk putra putri kita agar lebih mengenal agamanya. Allah berikan keistiqomahan, Allah berikan ketaatan, dan semoga juga kedua putra putri ini menjadi anak yang penyejuk pandangan bagi kedua orang tua dan kebanggaan bagi umat, bangsa dan negara, dan semoga mereka selalu terkumpulkan dalam ketaatan dan kebaikan hingga nanti berkumpul sesama keluarga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pun juga untuk kita semuanya, sama dengan doa-doa yang terbaik tadi, kita menikmati kebersamaan ketaatan bersama keluarga tercinta kita. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami memohon kebaikan atas acara kami, kajian kami, tadabbur, majlis tadabbur Quran ini. Ya Allah, Engkau karuniai kami dengan lapis-lapis rahmat-Mu. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami lakukan di kesempatan siang hari ini menjadi solusi dari apa yang kami alami saat ini. Ya Allah, problematika yang kami nikmati saat ini, ataukah konflik-konflik yang kami rasakan saat ini, semoga menjadi sebuah kenikmatan, akan rasa syukur, akan rasa sabar kami kepada Engkau ya Allah. Dan jadikanlah wasilah ketaatan kami ya Allah, amal ibadah kami ini ya Allah, menjadi salah satu jalan untuk kami mendapatkan solusi. Maka doa kami, harap kami, pinta kami kepadamu ya Allah yang maha kaya. Ya Allah, kami adalah hamba-hambamu yang dari maha kaya, yaitu Engkau ya Allah. Maka kami yakin bagi saudara kami yang saat ini sedang terlilit hutang, bagi saudara kami yang saat ini kesulitan dalam rezeki, ya Allah, karuniakanlah kekayaan-Mu, karuniakanlah rezeki kepada beliau-beliau ya Allah, sehingga beliau bisa melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutang-hutangnya. Bagi saudara kami yang saat ini sedang sakit, ya Allah, Antas Syafi, Engkau memiliki kemampuan untuk menyembuhkan ya Allah, maka sembuhkanlah saudara kami. Bagi saudara kami yang saat ini sedang mendapatkan permasalahan kehidupan, hatinya yang tidak tenang ya Allah, Anta anzalus sakinata fi qulubil mu'minin, Engkau yang memberikan rasa sakinah pada hati hamba-Hambamu, maka
Kami mohon ya Allah, berikanlah ketenangan, berikanlah kesenangan kepada saudara kami yang saat ini sedang mendapatkan ujian ketidaktenangan hidup. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nas'aluka ya Allah khususan ala auladina Kamila An-Nisa Fitri Muhammad Ihsan Muzaki, Allahumma ij'alhuma ya Allah waladun salih yad'u ala walidaihima ya Rabb. Allahumma ij'alhuma ya Allah qurrata a'yun li ahli. Allahumma ij'alhuma ya Allah ahlan ilman nafi'an thayyiban qanitan solih wa solihan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Allahumma istajib du'aana amartana bidu'a wa wa'adtana bil istijabah fastajib du'aana. Ya Allah, Engkau yang memerintahkan kami berdoa, Engkau yang menjanjikan akan mengijabahi doa kami. Inilah doa-doa terbaik kami yang kami lafalkan dalam majelis yang penuh keberkahan ini. Kami memohon respon, kami memohon jawaban, kami memohon pengabulan dari Engkau ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah bertemu di bulan depan dalam majelis tadabbur Al-Quran. Kita melanjutkan ayat ke-34 dari surat Yusuf. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih adik-adik semuanya. Selalu istiqomah dalam kebaikan dan semoga Allah lindungi kita dengan sebaik-baik perlindungan. Selamat menikmati. Setelah ada kajian, adanya sajian. Setelah acara inti, ada acara. Cuma itu yang diingat kayaknya ya materi saya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.